Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, kalian pada hari ini tetap belajar di rumah dan saya harapkan kalian tetap bersemangat. Dan pada masa pandemi COVID-19 ini, kalian harus selalu menerapkan hidup sehat dengan cara 3M, yaitu memakai masker jika kalian keluar rumah, selalu mencuci tangan apabila selesai dalam melakukan kegiatan, dan juga selalu menjaga jarak apabila kalian berada di dalam kerumunan. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang ciri penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Ciri penggunaan bahasa pada teks deskripsi yang pertama adalah teks deskripsi sering menggunakan kata-kata khusus untuk mengkonkretkan. Kata adalah satuan unit terkecil dari bahasa yang dapat berdiri sendiri. Dalam bahasa Indonesia, kata ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kata umum atau hipernim, yaitu kata yang cakupan maknanya lebih luas. Kemudian yang kedua adalah kata khusus atau hiponim, yaitu kata yang cakupan maknanya lebih sempit. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut. Kata baik cakupan maknanya lebih luas daripada kata tulus, ramah, suka menolong, dan lain sebagainya. Begitu juga kata membawa. Ini cakupan maknanya lebih luas daripada kata mengangkat, menjinjing, menggendong, dan memanggul. Selanjutnya, yang kedua adalah menggunakan kalimat penjelas terperinci untuk mengkonkretkan. Sebelum kita masuk ke sana, coba kalian perhatikan bahwa paragraf itu hanya terdiri atas dua kalimat, yaitu yang namanya kalimat utama, yaitu kalimat yang mengandung gagasan utama. Jika kita tinjau dari letak kalimat utamanya, maka paragraf ini bisa dibagi menjadi tiga, yaitu paragraf deduktif apabila kalimat utamanya berada di awal paragraf. Kemudian paragraf induktif apabila kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Dan paragraf campuran apabila kalimat utamanya berada di awal dan di akhir paragraf. Kemudian yang kedua adalah kalimat penjelas, yaitu kalimat yang menjelaskan ataupun memerinci kalimat utama. Perhatikan contoh berikut. Ibuku orang yang sangat baik. Dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Kalimat utama dari paragraf ini adalah ibuku orang yang sangat baik. Orang yang sangat baik ini kemudian dijelaskan oleh kalimat-kalimat penjelas, yaitu menolong semua orang, ramah, dan tutur katanya lembut. Yang ketiga adalah menggunakan bahasa yang membuat pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dideskripsikan. Perhatikan tabel berikut. Teks deskripsi sering menggunakan kalimat-kalimat yang membuat pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dideskripsikan. Untuk contoh yang pertama, kalimat yang buat pembaca seakan dapat melihat. Misalnya kulitnya kuning langsat. Kemudian wajahnya teduh dan selalu tersenyum. Bulu merah itu sangat indah.
Kalimat-kalimat itu adalah kalimat yang ada hubungannya dengan indera penglihatan. Kemudian selanjutnya, kalimat-kalimat yang buat wajah seakan dapat mendengarkan. Misalnya, sambil bernyanyi kecil, ia berjalan menuju sekolah. Tutur katanya lembut. Gemercik suaranya menambah asri suasana. Ketiga kalimat tersebut sangat berhubungan erat dengan indera pendengaran. Kemudian yang ketiga, kalimat yang membuat pembaca seakan dapat merasakan. Seperti rasa hangat berbaur dengan lembutnya embusan angin sore melingkupi seluruh tubuhnya. Angin berembus terasa sangat sejuk. Lantai ini sangat kasar. Nah, kalimat-kalimat itu berhubungan erat dengan indera perasa. Kemudian selanjutnya adalah menggunakan pilihan kata dengan emosi kuat. Ini sebetulnya hampir sama dengan kata umum dan kata khusus, yaitu menggunakan sinonim yang lebih khusus, ya, yang emosinya lebih kuat. Misalkan, untuk menunjukkan keindahan itu sering menggunakan kata elok, molek, atau menakjubkan. Untuk menggambarkan kuat, ini sering menggunakan kata tangguh, perkasa, dan lain sebagainya. Kemudian menggunakan majas untuk melukiskan secara konkret. Majas atau gaya bahasa. Ini nanti akan kita bahas lebih lanjut, lebih detail. Ya. Saya berikan contohnya dulu, kalimat yang menggunakan majas. Batu karang besar siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Ini menggunakan majas personifikasi, yaitu yang menganggap bahwa makhluk tak hidup berperilaku seperti manusia. Kemudian yang keenam adalah memunculkan kata ganti orang. Kata ganti orang itu ada kata ganti orang pertama, kedua, dan ketiga. Nanti juga kita akan pelajarinya lebih lanjut. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi bisa dipahami dan bermanfaat. Untuk tugasnya, silahkan kerjakan tugas-tugas yang ada di buku paket Bahasa Indonesia mulai halaman 9 sampai dengan 11. Terima kasih. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.